بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita sedang berada di detik-detik hari-hari memasuki 10 akhir Ramadan. Jadi kita sedang berada dalam hari-hari menuju 10 terakhir Ramadan. Ini adalah acara puncak Ramadan. Jadi ketika acara puncak Ramadan, maka semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bersiap-siap menyongsong untuk menyambut hadiah yang Allah akan berikan secara khusus, yaitu malam Al-Qadar. Untuk mendapatkan malam Al-Qadar ini, Allah sudah menyiapkan perangkat-perangkat ibadah, tahapan-tahapan yang sangat sistematis, pengkondisian yang sangat ketat dari sejak hari pertama bulan Ramadan sampai nanti tanggal 20 Ramadan. Pengkondisian itu berupa niat yang sudah kita pasang bahwa kita memang sadar bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuktikan keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kata ya ayyuhalladzina amanu ini bukan hanya berlaku di puasa, tapi berlaku di program-program selanjutnya tentang puasa yang Allah sebutkan. Makanya setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, setelah itu ada ayat-ayat tentang fikih puasa, tentang Al-Quran, tentang doa, tentang sahur, tentang i'tikaf. Nah, ini semua masih termasuk dalam konteks ya ayyuhalladzina amanu. Karena satu kesatuan ibadah Ramadan semuanya itu. Jadi Allah sebutkan di situ pada ayat berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan struktur Quran, ini pentingnya kita belajar tafsir. Jadi kalau kita belajar tafsir, kita akan menemukan Quran itu sudah terstruktur, sangat rapi sebagai satu kesatuan, tak terpisahkan. Jadi sangat luar biasa rapinya Allah menjelaskan tentang program Ramadan. Bahwa program ini khusus milik Allah. Allah langsung yang mengundang, ya ayyuhalladzina amanu. Buktikan kamu benar-benar punya iman, kata Allah. Dengan cara berpuasa, kutiba alaikumusiyam. Dengan cara bersungguh-sungguh tidak menghindari, ya, artinya tidak menghindari puasa. Karena kan dalam hidup sehari-hari banyak orang beriman yang mereka ini menghindari puasa, padahal tidak punya alasan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditentukan alasan-alasan definitif secara syariat apa saja yang dibolehkan dapat dispensasi tidak berpuasa. Maka Allah sebutkan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ini pada ayat 184. Kalau kamu sakit, kamu musafir, oke, boleh. Tapi kamu wajib mengganti dari yang lain, kata Allah. Fa iddatun min ayamin ukhra.
Kalau kamu ternyata emang nggak mampu sama sekali berpuasa karena tua banget, ya boleh membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Tapi kata Allah, sebenarnya yang aku minta itu bukan fidyahnya, jangan salah paham. Jangan kemudian kamu memudah-mudahkan diri, yang penting nanti bayar fidyah, fidyah. Lalu tidak berpuasa, padahal dia mampu berpuasa. Allah pertegas lagi di penutup ayat 144, 184 itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu membayar puasa, bersungguh-sungguh puasa, itu yang aku minta kata Allah. Kalau kamu punya ilmu, kalau kamu mengerti itu. Seperti itu, pengkondisian luar biasa dari Allah SWT. Sampai-sampai para ulama sempat membahas panjang lebar tentang bagaimana kalau ada orang memang sengaja tidak berpuasa di Ramadan tanpa alasan syariat. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa orang yang sengaja tidak berpuasa Ramadan tanpa alasan, sekalipun dia berniat ingin mengganti, dosanya lebih besar daripada dosa para penzina, dosa para pemabok. Bahkan dia diragukan keimanannya, yusyakku fi imani. Sampai begitu. Jadi pengkondisian demi pengkondisian Allah atur sedemikian rupa supaya sang hamba ini nanti mengkerucut mencapai puncaknya. Gitu. Yang ini jarang dibahas. Sehingga banyak orang Islam itu masuk Ramadan tidak menjiwainya. Sehingga seakan-akan program Ramadan itu terpisah-pisah. Gitu ya. Bukan satu kesatuan. Nah, memang kalau dibahas secara fikih jadi terpisah-pisah. Tapi kalau dibahas secara struktur Quran, bagaimana cara Allah berfirman, bagaimana cara Allah menutup ayatnya, itu sangat luar biasa. Jadi ayat 193 ditutup dengan la'allakum tattaqun. Bahwa semua ini akan mengantarkan kamu jadi orang bertakwa. Lalu ayat 194 ditutup dengan in kuntum ta'lamun. Lau kuntum ta'lamun. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mencari ilmu. Bahwa di sini kamu dapat ilmu. Bahwa kamu harus benar-benar belajar fikih puasa itu dengan baik. Bahwa fikih itu bukan sekedar mengotak-atik agar orang bisa mendapatkan alasan menghindari syariat. Bukan itu fikih. Tapi fikih itu adalah sebuah ketundukan totalitas. Bahwa kita ingin mengutamakan Allah di atas segala kesibukan kita. Bahwa kita ingin mengutamakan Allah di atas segala apa yang kita miliki. Bahwa kita tidak punya apa-apa tanpa Allah. Itu makna fikih sebenarnya. In kuntum ta'lamun, kalau kamu punya ilmu. Terus pengkondisian berlangsung sedemikian rupa karena orang-orang yang berpuasa itu kan sifatnya pasif. Jadi orang berpuasa dia bisa tidur. Jadi orang tidur bisa berpuasa, bisa ngobrol berpuasa juga bisa. Main badminton berpuasa juga bisa. Main bola berpuasa bisa. Jalan-jalan berpuasa bisa. Nonton, berjalan-jalan, pokoknya buang waktu kemana, ke sana kemari, di pasar, di toko, bisa berpuasa. Maka khusus Ramadan kata Allah ini spesial. Ini hanya sekali ini saja kamu dalam setahun itu. Sampai-sampai Allah memulai pada ayat 194 itu. Ayyamam ma'dudat. Ini hanya beberapa hari saja. Kamu jangan sampai menganggap ini adalah satu hal yang kecil, remeh. Ini berbeda dari hari-hari yang lain. Tidak sama. Hanya sebulan dalam setahun. Aku tidak minta kamu sepanjang tahun seperti ini. Enggak. Aku hanya minta kamu merasakan iman yang sebenarnya. Hanya sebulan saja.
ayyama ma'dudat. Jangan kamu anggap menjalani iman ini seperti hari biasa. Bahkan, Bapak-Ibu, saya sempat meneliti tentang hayatus sahabat, hidupnya para sahabat. Subhanallah, Bapak-Ibu. Demi Allah, kalau Bapak Ibu membaca kisah-kisah para sahabat 4 jilid karya Imam Ad-Dahlawi, ya Rabb, ternyata Bapak Ibu, hidupnya para sahabat selama hidupnya, selama setahun, setiap tahun, itu persis seperti Ramadannya kita sekarang. Artinya seperti yang kita rasakan di Ramadan. Jadi subhanallah, hidupnya para sahabat nggak berbeda. Di hari-hari biasa dan di Ramadan lebih ketat lagi. Kok akan para sahabat? Nggak usah para sahabat, terlalu tinggi. Tabi'in, Imam Syafi'i dah, Imam Syafi'i. Di luar Ramadan Imam Syafi'i hatam 30 kali hatam. Di Ramadan 60 kali hatam. Artinya apa? Itu nampak sekali cara ngegasnya Imam Syafi'i. Gas. Nampak. Di luar Ramadan sudah 30 kali hatam. Artinya hatam per hari. Sepanjang tahun itu. Begitu masuk Ramadan 60 kali hatam. Artinya gaspolnya sudah sangat tinggi. Dan kita nggak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya para sahabat. Itu sudah lebih tinggi lagi dari Imam Syafi'i. Nah, barakallah. Ini yang sebenarnya ini ingin Allah hantaran kita pada situasi di mana kita benar-benar udahlah, ini Ramadan kok gitu. Dan sampai merasa bahwa kita ini nggak punya waktu untuk Allah gitu. Sampai seperti itu. Tapi waktu khusus. Benar, semua ibadah, cari nafkah ibadah, kemudian juga semuanya ibadah, mencari ilmu juga ibadah, semuanya ibadah, mengajar juga ibadah, semuanya ibadah. Sibuk kegiatan ini, ibadah sama ibadah, berdakwah juga ibadah. Tapi kata Allah, khusus Ramadan untuk aku dah, gitu. Khusus Ramadan untuk aku. Udah di masjidku saja, di masjidku aja. Ayo bersamaku. Bapak Ibu, ini bertahap, sistematis. Allah mengkondisikan, ingin mengantarkan, jangan sampai sang hamba ini tidak merasakan indahnya Ramadan. Terus Allah ajak kita, Allah kondisikan kita, supaya jangan membuang-buang waktu di Ramadan. Pada ayat 185, ini Quran, kata Allah, ini Quran, sengaja aku tidak batasi waktu untuk kamu membaca Quran. Sengaja. Baca ini. Sudah. Sampai pun Quran di Ramadan, jangan kamu sibukkan untuk membaca tafsirnya, kemudian sibuk nih. Jangan dulu. Sibuk beribadah. Sibuk baca. Makanya para ulama fikih, ulama hadis, mereka itu kalau ingin belajar tafsir, belajar nanti setelah Ramadan. Itu babnya bab mencari ilmu. Bab thalabul ilm. Nah, tapi untuk Ramadan sudah baca dulu. Seperti itu para sahabat. Mereka itu sudah, pokoknya kalau sudah sibuk membaca bersama Quran. Maka jangan heran sama itu hatam 60 kali hatam, Imam Ad-Dhahak 59 kali hatam, Imam Abu Hanifah setiap malam hatam, Utsman bin Affan radhiyallahu an hatam setiap malam. Tak terhingga, contoh-contoh itu. Tak terhingga. Imam Nawawi merekam dalam kitabnya, kitab Adab Hamalatul Quran, ada yang hatam setiap hari, ada yang hatam sehari 2 kali, dan semuanya itu menggambarkan sangat dahsyat situasi ini. Ini cara kita menyikapi Ramadan. Jadi kalau sang hamba menyikapi Ramadan dengan biasa-biasa saja, seperti bulan-bulan biasa, maka dia akan mendapatkannya biasa-biasa saja. Kalau sang hamba menyikapi Ramadan dengan luar biasa, maka dia akan mendapatkannya. Jadi tergantung cara menyikapi kita.
ayyaman ma'dudat. Aku tidak minta yang tahun. Aku tidak minta sepanjang tahun. Aku hanya minta sebulan. Untuk aku, khususkan untuk Quran. Makanya kemudian Allah SWT menutup ayat tentang Quran pada ayat 165, menutup dengan syukur. Wala'allakum tashkurun. Perhatikan, penutup ayatnya luar biasa Bapak Ibu Allah. Ini bukan penutup biasa, ini Allah yang menutup. Bukan siapa-siapa. Allah yang mengajarkan. Seakan Allah mengatakan bahwa kalau kamu ingin mensyukuri Ramadan dan kamu termasuk menjadi hamba-Ku yang bersyukur di Ramadan, jangan lepas Quran. Jangan lepas Quran. Seperti itu Allah. Siang malam kita dikondisikan seperti itu. Sehingga benar-benar terus kita terhantar. Selain itu, ada lagi ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi waktu, yaitu berdoa dan berzikir. Ayat berikutnya 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Di sini ada kata falyastajibu li. Istijabah itu artinya apa? Ayo bersamaku, ayo kamu fokus sama aku bersamamu. Istijabah, responsif. Aku ingin kamu bersamaku. Rasakan dulu kamu bersamaku ini, rasakan dulu. Nikmati aku bersama aku. Jangan sampai kamu tidak merasakan indahnya Ramadan ini. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Buktikan kamu beriman. Wal yu'minu bi. Ini iman kamu di sini. Tabarakallah. Perhatikan bagaimana suasana Quran itu luar biasa. Dahsyat sekali. Dan caranya banyak berzikir, banyak berdoa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kamu banyak berzikir, hatimu akan tenang. Aku tahu kamu punya kesibukan, aku tahu. Silahkan kamu kesibukan. Tapi jangan sekarang dong. Ramadan dulu. Ini, khusus Ramadan dulu. Atur waktunya dengan sebaik-baiknya. Ini nabiku, Nabi Muhammad SAW. Lebih sibuk daripada kamu. Dia bisa ngatur, dia beritikaf sepanjang hidupnya. Tidak pernah tidak beritikaf 10 hari Ramadan. Sampai pun urusan perang Badar sebelum 10 hari sebelumnya nggak pas itikaf, enggak. Kondisi itu luar biasa karena ini puncak sudah. Sebelumnya 10 pertama, 10 kedua masih ada perang masih ada, itu perang masih ada. Tapi pas pada 10 terakhir sudah Nabi beritikaf. Nah, ini terus pengantarkan seperti itu. Nah, ketika kita membaca ayat tentang 186 itu, Allah tutup dengan la'allahum yarshudun. Ini loh jalan yang benar. Ar-rusdu artinya benar. Ini loh jalan yang benar. Kamu bersamaku, berzikir kepadaku. Pokoknya kesibukanmu hanya bersama aku, baca Quran, zikir doa. Pokoknya buktikan, coba khususkan aku, coba khususkan aku. Rasakan dulu kamu bersama aku. Jangan keburu kamu menghindar, mencari alasan. Jangan dulu. Coba dulu. Seperti itu. Ayat ini berbicara. Kamu akan menemukan kebenaran di situ. Bahwa apa yang aku pandukan itu yang benar. Allahumma syukur. Agar kamu benar-benar merasakan kebenaran syariatku. Tuntunanku. Ketika Imam An-Nawawi mengumpulkan semua zikir dan doa Nabi dalam satu kitab Al-Adhkar, para ulama terkaget-kaget. Mereka berkata bahwa ternyata Nabi sepanjang tahun, bukan hanya di Ramadan,
sepanjang tahun Nabi hidup seperti di Ramadan. Jadi nggak kebayang apa yang Nabi, sesibuk Nabi, sepanjang tahun hidupnya seperti di Ramadan. Hanya di Ramadan beriktikaf, di luar Ramadan tanpa itikaf. Nawawi merekam semua zikir itu, doa itu selengkap-lengkapnya. Sampai-sampai mereka berkata, Rasulullah SAW, yadruku zikrullah wala lahzah illa wahwa ma'allah illa wahwa fil hammam. Nabi tidak pernah sekecil apapun, satu detik pun, meninggalkan zikir, ibadah kepada Allah, doa. Nabi berdoa, bergerak ke kanan. Kalau kita belajar itu dalam buku Al-Adhkar, Nabi berbalik tidurnya ke kanan, berzikir, ke kiri, berzikir, terbangun berzikir, sampai Nabi mengatakan bahwa man ta'arrah bil-lail, siapa yang terbangun di malam hari. Kita kan sering terbangun, itu biasa. Man ta'arrah bil-lail, siapa yang terbangun di malam hari. Summa qala, lalu dia mengatakan doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli ghafarallahu dzunub. Orang yang baca barusan itu yang saya bacakan, Allahumma ighfirli, ampuni aku ya Allah, maka dia diampuni dosanya Allah. Setelah itu lanjutkan tidurnya. Sampai seperti itu. Semua hidup Nabi zikir doa. Sampai ketika Nabi keluar dari buang air besar, Nabi langsung bersegera kepada Allah, wafranak, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, wafranak, alhamdulillahilladzi adaba anil adha wa afani, ampuni aku ya Allah. Para ulama sempat berlama-lama mengecek hadis ini, ada apa, kenapa Nabi kok tak ampun, habis buang air besar, buang air kecil, Nabi kok minta ampun, kenapa? Ternyata kata mereka, Nabi merasa makruh ketika buang air itu berzikir. Nabi merasa berdosa. Karena merasa makruh di situ. Sedang buang air. Memang dimakruhkan. Sedang buang air. Tapi Nabi merasa terputus sedikit aja. Langsung minta ampun, ampuni aku. Saudaraku rahimakumullah. Ini bulan program Allah ini. Barakallah. Khususkan, utamakan Allah di atas segala kehidupan kita, semaksimal kemampuan kita. Ya tentunya kita bisa mengatur apa yang bisa kita lakukan. Saya masih teringat hari itu atau malam itu saya diundang untuk mengisi malam itikaf di Islamic Center of New York, di New York ketika itu. Saya dijemput oleh panitia. Panitianya yang menjemput saya itu ibu-ibu. Ya Rabb, subhanallah, aktivitasnya luar biasa. Sampai di masjid. Ini pas malam itikaf itu, malam tanggal 20. Saya masuk masjid, saya kaget. Masjid penuh luar biasa. Sebesar itu Islamic Center. Sekitar 3.000-an orang. Saya tanya, oke ini dulu itikaf. Gimana kamu kok bisa beritikaf? Ini kan, di sini kan mayoritas non-muslim. Kamu gimana minta izin kantor-kantor kamu? Gimana kamu mengatur cuti kamu? Kok bisa kamu itikaf? Kata mereka, kami sudah atur sejak setahun yang lalu. Sejak awal kami sudah, jauh-jauh sebelum Ramadan, sudah setahun itu sudah kami rancang. Kami dapat cuti, kami nggak ambil. Kami dapat cuti, kami nggak ambil. Setelah itu kami kalkulasi, kami laporkan, ini semua cuti-cuti kami nggak ambil. Kami akan ambil sekaligus nanti di Ramadan.
maka mereka kebahagiaan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Masya Allah. Di negara yang begitu sulit mereka untuk minta izin. Mereka luar biasa berkumpul. Karena mereka mengerti bahwa ini bukan hari biasa, bukan bulan biasa. Allah. Ini untuk Allah. Setahun sekali. Allah nggak tahu. Enggak. Nabi mencontohkan langsung. Kecuali ketika istri Nabi haid. Jadi para istri Nabi juga ikut. Nabi wafat, Nabi juga beritikaf. Perempuan kan sebenarnya kan tidak harus ke masjid. Salat fardu nggak ke masjid. Salat Jumat nggak wajib ke masjid. Tapi khusus itikaf ada ayatnya. Wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid. Nah ini ayat Allah letakkan di ujung akhir pembahasan tentang Ramadan. Artinya bahwa ini sudah memang puncaknya Ramadan. Puncaknya Ramadan. Jadi Allah tidak menyebut ayat itikaf di awal-awal, enggak. Jadi pengkondisian ini berlangsung begitu rapi, begitu ketat, begitu sempurna. Sampai sang hamba ini sudah setelah 20 hari. Nih perhatikan Allah. Coba selama 20 hari. Hari pertama sampai 20. Kita ini kan sudah membiasakan diri. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tidak berbicara yang kotor, tidak berkata-kata yang kecuali ya seperlunya. Sampai Nabi bersabda, "Malam yadaqul wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ayat at'amahu wa syarab." Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata bohong, dusta, Allah nggak butuh puasanya. Jadi sampai pun kita berbicara tentang masalah urusan bisnis, usaha, dibatasi oleh Allah. Terus jangan terlalu banyak itu, banyak baca zikir, banyak baca Quran. Kecuali sudah masuk ke ruangan iktikaf, di situ langsung Allah memberikan komando. Wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid. Sudah. Sekarang kamu sudah di masjid. Sekarang kamu sudah dalam kondisi iktikaf. Kamu menyatu di situ. Bapak Ibu Allah. Inilah dia puncaknya. Dikatakan dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr awakhir min Ramadan syaddal mi'zar. Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi pingkis lengan baju. Sudah pingkis lengan baju. Sudah siap Nabi khususkan Allah sudah khusus spesial di masjid, nggak keluar dari tempat itikaf. Ini namanya syaddal mi'zar. Ahyal laila kullahu. Sudah Nabi tidak pernah tidur malam. 10 pertama Nabi masih sempat tidur malam. 10 kedua Nabi masih sempat tidur malam. Ketika sudah 10 terakhir Nabi sudah ahyal laila kullahu. Sudah nggak tidur malam lagi. Ahyal laila kullahu. Makanya kalau Bapak Ibu ke Mekah sepanjang malam di Masjidil Haram nggak ada tidur sudah. Kalau sudah masuk 10 terakhir sudah nggak ada yang tidur. 10 pertama masih sepi, jam 11 sampai sahur banyak orang tidur. Tapi ketika sudah 10 malam terakhir, Masjidil Haram Mekah Madinah penuh tanpa tidur malam. Masya Allah, luar biasa. Dahsyat sekali. Saya dapat berita barusan dari sebuah perkampungan di Temboro. Ternyata di Temboro sudah luar biasa lagi.
setiap malam hatam Quran. Dari sejak awal Ramadan kemarin. Setiap malam hatam Quran, barakallah. Dan penuh masjidnya. Ya Allah, sampai ada yang seperti itu. Memburu indahnya Ramadan. Nah, ayo. Kita ini. Mumpung masih ada waktu ya. Tinggal beberapa hari lagi ini. Ya barakallah. Benar. Tinggal beberapa hari lagi saja. Ini tanggal 18 Ramadan. 19 Ramadan, tanggal 20, udah. Ini saya sudah siapkan koper. Berkali-kali acara televisi minta, mohon maaf. Saya sedang itikaf. Banyak sekali. Saya biasanya memang setiap tahun selalu di Madinah, setiap tahun itikaf. Dan saya selalu bersama jemaah, biasanya itu setiap tahun itu itikaf 50-60 jemaah sampai 70 sampai 100 itu setiap tahun. Sejak pandemi ini saya sudah stop dulu sebentar. Sejak tahun lalu saya fokus ke itikaf di pesantren, alhamdulillah. Pun mendadak tahun lalu itu sudah terasa indahnya dan terasa kepada teman-teman yang ikut tuh saya merasakan kehidupan, gerakan, aktivitas, kesungguhan, mengurus umat. Jadi peserta itikaf tuh berbeda mereka. Dan itu buktinya sampai sekarang bangun masjid. Itu semua dari dorongan, motivasi, dan kesungguhan para peserta itikaf. Optimisme. Itu baru sebagian. Waktu itu memang ya ada yang masih sibuk dan keluar dan sebagainya. Bagaimana kalau maksimal? Itu lebih dahsyat lagi. Barakallah. Dan dulu mendadak banget. Kita mengadakannya mendadak banget. Nah, mudah-mudahan nih perhatikan barakallah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid. Ini sudah sangat luar biasa. 10 hari pertama kita sudah mulai diajak oleh Allah agar mencicipi seperti apa sih malaikat hidupnya. Kok malaikat kok begitu patuhnya kepada Allah. Seperti apa sih gitu? Makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tidak pernah bicara yang kotor. Kita belajar tuh 10 hari pertama, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tidak bicara kotor. Banyak berzikir, baca Quran. Malamnya masih boleh makan. Malamnya masih boleh melakukan hubungan sama istri. Tapi tetap yang lain tidak boleh. Berkata kotor, tidak boleh. Terus masuk 10 hari kedua, sama. Semakin ketat sudah. Nah, dalam ilmu psikologi, hasil penelitian menemukan bahwa sebuah kebiasaan yang diulang-ulang secara terus-menerus selama 20 hari itu akan menjadi sebuah karakter. Jadi 20 hari ini pengkondisian dari Allah itu untuk mencetak karakter supaya kita naik tingkat bahwa kata Allah kan sudah 20 hari, kan sudah terbukti kamu bisa. Sekarang ayo coba yang lebih ketat lagi. Tinggalkan rumah kamu, tinggalkan kesibukan kamu. Aku tahu kamu punya bisnis, aku tahu kamu punya dagangan, aku tahu. Tapi kan yang ngasih rezeki aku, kata Allah. Yang ngatur rezeki itu aku kata Allah. Aku tahu kamu berpikir mencari di sini alasan di daganganku, bisnisku, usahaku, kesibukanku gimana. Aku tahu itu kata Allah. Coba buktikan kamu bersama aku. Biar aku yang ngurus itu semua. Bapak Ibu, mau dengan salah seorang peserta itikaf yang dia itu berkali-kali ikut saya ke Mekah. Yang dia itu pengusaha besar, Masya Allah luar biasa. Dia sudah punya omset miliaran. Jadi dia sempat gini, Pak Ustadz,
secara matematika. Gak mungkin Pak Ustadz, karena nanti aku akan rugi. Bukan sedikit Pak Ustadz, kalau aku itikaf. Bayangkan 10 hari aku tidak bicara tentang bisnis, tentang usaha. Ini gimana cara running usahaku Pak Ustadz? Saya nggak tahu. Saya katakan, Pak, kagetkan, paksakan. Bapak berkata sekarang, ya Allah, coba ucapkan, ya Allah, aku titipkan usahaku kepadamu ya Allah. Aku khususkan waktu untukmu ya Allah. Berangkat dia bersama saya. Selesai itikaf pulang, dia cerita, Pak Ustadz, saya nggak nyangka, ternyata ketika aku itikaf, keuntungan usahaku bukan 100%, tapi 1000% Pak Ustadz. Sejak itu saya tidak akan pernah meninggalkan itikafku selamanya. Dia ikut setiap tahun ke Masjidil Haram bersama saya, kemudian ke Madinah. Masya Allah. Jangan dianggap Allah tidak ngurus kita. Jangan khawatir dengan Allah. Kalau sudah kita khususkan untuk Allah kurang apa caranya? Allah bisa berbuat apa saja. Fa'alul lima yurid. Allah bisa apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa. Pikiran-pikiran, bisikan-bisikan itu memang menggoda terus. Supaya kita terhalang. Di mana nanti anakku, di mana nanti rumahku, di mana nanti tokoku, di mana nanti di pekerjaanku. Silahkan datang, semua datang akan terus menggoda supaya menghalangi kita. Itu perkara. Dan itu pasti akan terjadi. Seperti mau bersedekah. Itu kan kata Allah apa? Ketika seorang mau bersedekah itu, dia mikir, hartaku berkurang. Itu muncul tuh, langsung bisikan-bisikan muncul tuh. Apa kata Allah? Asyaiton ya'idukumul faqr. Setan sengaja bisik-bisikan kamu. Jangan, nanti kamu miskin. Jangan, berkurangan harta kamu. Nah, jangan. Padahal kata Allah, aku berjanji kepadamu, aku lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Beda. Matematika Allah dan matematika setan beda. Kalau setan membisikkan kemiskinan, kerugian, nanti kamu takut ini, kamu takut. Itu namanya cara setan menggoda. Cara setan menghalangi. Tapi coba, Allahumma paksakan. Allahumma kagetkan. Coba, bismillah. Ya. Insya Allah. Gak pernah Allah kehilangan cara untuk menyelesaikan persoalan kita. Nah, barakallahu itikaf. Jadi, kita tidak berbicara iktikaf dalam definisi fikih yang itu memang kita masuk masjid 5 menit sudah itikaf. Itu benar. Itu fikih namanya. Kan fikih begini Bapak Ibu. Fikih itu kan menjawab pertanyaan. Pak Ustadz, boleh nggak aku Pak Ustadz? Ya setiap masuk masjid berniat iktikaf. Ya boleh aja. Gitu. Aku 10 menit Pak Ustadz di masjid. Apa dapat pahala iktikaf? Dapat gitu. Itu fikih. Fikih itu menjawab pertanyaan gitu. Tapi kalau kita bicara tentang penjiwaan, pengkondisian yang begitu dahsyat dari Allah dalam satu rangkaian ayat yang sangat terstruktur dan rapi, kita baru akan menemukan tuh alur itu. Alur yang sangat indah itu. Sampai-sampai Allah sendiri langsung menyebutkan tempatnya. Fil masajid. Banyak pertanyaan. Pak Ustadz, wanita ini kan bukan Pak Ustadz. Di rumah ini, masa itu. Memang di zaman Nabi nggak ada wanita. Seperti itu. Ya sama, wanita itu sama aja. Sejak zaman Nabi Adam ada saja, sama saja. Gitu. Dan para sahabat beriktikaf. Dan di Masjid Nabawi itu sampai ada babun nisa ketika itu. Pintu wanita ada. Sampai sekarang masih ada. Dan sampai sekarang penuh tuh Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu penuh orang wanita-wanita itikaf. Penuh banget. Gitu. Jadi khusus untuk itikaf memang
berlaku untuk laki dan perempuan. Tapi kalau sholat fardu, sholat Jumat, memang wanita nggak diwajibkan. Tapi untuk itikaf, kenapa? Karena itikaf ini steril. Jadi steril. Di situ khusus mereka mengkhususkan diri berzikir kepada Allah. Seperti Ibunda Maryam yang mengkhususkan diri di mihrab. Dia hanya berzikir, sholat. Hindari banyak ngobrol, hindari. Capek, istirahat, tidur. Terbangun, baca Quran, sholat. Itu suasananya. Hindari banyak ngobrol, banyak bicara tentang itu. Nah, yang merusak itikaf itu. Nah, itu. Karena itu pasti merusak. Pokoknya gini. Kita itu, apa yang membuat kita ini lupa kepada Allah, itu merusak itikaf. Gitu. Makanya itikaf itu fokus. Fokus hanya untuk Allah. Hanya 10 hari. Puncak ini. Dan sudah Allah kondisikan sebelumnya. Dan Allah sebutkan tempatnya, fil masajid. Ya nggak bisa di rumah, nggak bisa. Kurang apa? Rumah Nabi itu dengan masjid. Istri Nabi sedang haid. Itu Nabi pulang ke rumahnya. Nah, setelah itu, berpuluh, apa yang terjadi? Nabi ketika minta sisir, hanya masukkan kepalanya. Istrinya menyisirkan. Badan Nabi di raudhah. Di masjid. Kepalanya disisirkan karena rambut Nabi panjang. Jadi Nabi nggak pulang. Sampai begitu Nabi menjaga itikaf. Dan bahkan kalau sudah 10 terakhir Ramadan itu Nabi sudah ayqadha ahla. Semua istrinya dibangunkan. Membuat seperti ya tempat khusus itu di situ. Suasana itikaf dibikin berat, khusyuk, tenang. Pokoknya ingat jangan sampai ada suasana ngobrol berlama-lama. Ya ngobrol seperlunya. Karena ada hajat. Karena itu akan terus merusak suasana itikaf. Barakallah. Itu hakikat Ramadan. Dan Allah tutup dengan ayat la'allahum yattaqun. Bahwa semua ini bermuara, terus mengkerucut, terus sampai menjadi la'allahum yattaqun. La'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Masya Allah, Ustaz. Nah, ketika saya mencari makna, mana Lailatul Qadar? Mana Lailatul Qadar dalam surah Al-Baqarah kok tidak ada? Ternyata Lailatul Qadar itu tidak Allah bahas di surah Al-Baqarah. Lailatul Qadar itu dibahas di surah khusus, surah pendek, seperti sebuah bingkisan. Hanya surah Al-Qadar. Seakan-akan ini hadiah loh. Kamu sudah pantas. Jadi tidak semua orang yang bangun malam dapat Lailatul Qadar, enggak seperti itu. Artinya kita memantaskan diri. Aku pantas enggak nih gitu loh. Nah itu. Nah, maka kita mulai ini mengkondisikan diri, memantaskan diri. Nah, baru dapat ini hadiah itu. Dan inilah dia khairum min alfi syahr. Ketika kamu mendapatkannya, Allah bayar itu semua, Pak Ibu. Allah bayar semua bolong-bolong waktu yang terbuang selama hidup kita. Allah bayar, ini gantinya. Khairum min alfi syahr. Artinya seandainya kamu hidup dalam 10 tahun, 1000 bulan, sama itu kamu beribadah khusus, itu masih kalah pahalanya dengan pahala ibadah yang kamu kerjakan di malam Al-Qadar itu. Nah itu yang Allah berikan. Makanya wajar kalau Nabi sendiri beritikaf, wajar gitu. Karena memang ingin mendapatkan hadiah bingkisan itu. Nah itu yang Nabi contohkan, Pak Ikhwan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Nah, cirinya apa? Cirinya malam Al-Qadar itu kata Allah. Allah ringkas dalam satu ayat penutup surah Al-Qadar itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, damai, salam, tenang, tidak ada angin kencang, tidak ada angin puting beliung, tidak ada. Damai, tenang,
cerah ceria, tolqah, samha, kata Nabi. Cerah ceria seperti ada qamar, ka'anna fiha qamar malam itu. Min ghurubi syams ila matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Berkumullah. Ini saya menjelaskannya berdasarkan struktur Quran. Bukan saya lebih baik daripada Bapak Ibu, bukan. Saya juga ingin mendapatkan keutamaan yang sama. Ingin mengamalkan yang sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya sudah seperti level para sahabat tadi. Enggak. Saya ingin membantu diri saya sendiri supaya saya kebahagiaan keberkahan ini. Dan saya ingin sharing. Jangan sampai hanya saya yang menikmati keindahan ini, tapi semua sahabat juga merasakan keindahan itu. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya, sahabat Kaza. Masya Allah, sudah kita dengarkan kajian dari Ustadz Amir Faisal. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh sesuai dengan tema kita, ya. Sesuai dengan tema kita, tafsir dari Quran surat Al-Qadar tentang malam keagungan dan malam mulia. Jadi sebenarnya ma'iyatullah ya Ustaz ya, menyertakan Allah dalam setiap aktivitas, dan maraqabatullah, merasa selalu ada pengawasan Allah. Apalagi di malam terakhir ada pembentukan karakter di sana ya Ustaz ya. Ini ada pertanyaan satu Ustaz, titipan. Ustaz, bagaimana kira-kira jika suami masih bekerja sementara istri ingin itikaf? Mana yang harus didahulukan Ustaz? Afwan. Ini masalah fikih. Ini masalah fikih. Masalah fikih. Jadi saya ingin gini, saya ingin kasih contoh aja. Saya kasih contoh. Ada seorang perempuan profesional. Dia punya suami, punya anak, keluarga. Setiap hari dia bekerja di kantor. Sepanjang tahun. Nggak pernah ketemu suaminya kecuali dia setelah pulang kerja. Sepanjang tahun. Dia tidak pernah bertanya begitu kok. Nggak pernah bertanya begitu dia. Bagaimana hukumnya kalau seumpama nanti saya ini bekerja, suami saya gimana? Nggak pernah bertanya begitu. Artinya apa? Dia bisa mengkondisikan diri. Bahkan perempuan ini, saya ketemu perempuan ini di kantor, di perusahaan karena sempat misi. Dia pernah dapat tugas 2 tahun ke Jepang. Tinggalkan suaminya bekerja di Jakarta bersama anak-anaknya. Bisa kok. Artinya apa? Semua itu tergantung kemauan yang kuat dan pengkondisian diri. Innamal a'malu binniyat. Kata Nabi, kamu itu bisa melakukan sesuatu tergantung niat kamu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan. Gitu. Artinya gini, ketika dia ingin menjadikan alasan, misalnya suami bekerja ini, maka dia tidak akan itikaf. Tapi ketika dia berusaha niat yang kuat mengkondisikan diri, akan ada jalan keluarnya nanti seperti itu. Ya cari jalan lah, banyaknya ngatur sendiri lah gitu. Jangan dibahas secara fikih. Kalau bisa secara fikih ya sudah, nanti ya sudah, memang itikaf nggak wajib, sudah. Akhirnya sudah menjadi sesuatu yang kita hanya pengen ini, coba deh, saya akan mengkondisikan diri, saya akan atur seperti itu. Itu barakallahu. Semua kita dalam kondisi emergensi akan mengkondisikan diri. Nah, anggaplah ini emergensi kata orang gitu. Anggap gitu. Sehingga kita mencoba mengatur diri ini emergensi program Allah lah gitu. Kayak gitu.